Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi ketiga pengantar manajemen dan bisnis yang berjudul proses pemasaran dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami mengapa konsumen melakukan dan apa mereka lakukan. Schiffman dan Kanu mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk melokasikan sumber daya yang tersedia, waktu, uang, usaha, dan energi. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku tersebut. Konsumen 1. Faktor kebudayaan 2. Faktor psikologi 3. Faktor sosial 4. Faktor pribadi. 1. Faktor budaya. Budaya adalah penentu yang mendasari dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat secara menyeluruh dan tersebar kepada anggota-anggotanya melalui bahasa dan simbol-simbol. Setiap budaya terdiri dari sub-sub budayanya yang lebih kecil yang menyediakan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggota-anggotanya. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, ras, dan daerah geografis. 2. Faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial. 3. Faktor pribadi. Keputusan konsumen juga membeli suatu produk di samping dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut di atas. Juga dipengaruhi oleh ciri dan sifat-sifat pribadi seperti pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, serta konsep diri. 4. Faktor fisiologi. Ketika seseorang membeli suatu produk, di dalam melakukan pemilihan, ia dipengaruhi oleh faktor-faktor fisiologis yang meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, serta sikap. Kemudian, tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Proses pengambilan keputusan tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap-tahap dalam proses pembelian. 1. Pengenalan masalah 2. Pencarian informasi 3. Evaluasi informatif 4. Keputusan pembelian 5. Perilaku pasca pembelian. 1. Pengenalan masalah. Proses pembelian bermula dari mengenali kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan di antara keadaan nyata dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh stimuli internal pada saat kebutuhan normal, seperti lapar, haus, hasrat seksual yang muncul hingga tingkat yang dapat menjadi pendorong. Dari pengalaman yang pernah terjadi, orang telah mempelajari cara mengatasi dorongan demikian dan motivasinya.
ke arah yang diketahuinya akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Pencarian informasi. Konsumen, disadari atau tidak, akan mencari informasi. Jika motivasinya kuat dan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harganya terjangkau olehnya, mungkin ia akan membelinya. Jika tidak, maka konsumen itu barangkali hanya akan mengingat kebutuhan tersebut atau mencari informasi sebatas yang berkaitan dengan kebutuhannya. 3. Evaluasi informatif. Cara konsumen memproses informasi untuk sampai pada pilihan merek disebut evaluasi alternatif. 4. Keputusan pembelian. Pada tahap evaluasi dalam pembelian, beberapa aktivitas lain diperlukan, seperti pemilihan stok, penentuan kapan akan membeli, dan kemungkinan finansialnya. Setelah ia menemukan tempat yang sesuai, waktu yang tepat, dan dengan didukung oleh daya beli, maka kegiatan pembeli dilakukan. 5. Perilaku pasca pembelian. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen akan puas. Jika tidak, kemungkinan pembeli kembali akan berkurang. Kemudian, proses pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung hubungan dengan konsumen. Kemudian 1. Identifikasi. Mengidentifikasi dan memahami pelanggan adalah kunci keberhasilan bisnis apapun. Di sini, Anda harus mengumpulkan informasi untuk menjalankan tahapan selanjutnya. Langkah ini juga bisa disebut riset pemasaran. Anda perlu melakukan penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang bisnis, target audiens Anda, produk yang Anda pasarkan, dan yang terakhir, kompetitor Anda. Kedua, pengembangan strategi. Setelah Anda mengumpulkan semua informasi yang Anda butuhkan, Anda dapat melangkah lebih jauh untuk proses pemasaran dan mulai dengan membuat strategi pemasaran intrinsi seperti marketing goals, strategi pemasaran, rencana pemasaran, serta pembuatan identitas. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Setelah Anda memiliki tujuan yang jelas dan membuat strategi yang sesuai, saatnya membuat beberapa keputusan saat mengembangkan rencana pemasaran. Saat membuat rencana berbasis keputusan, Anda harus mempertimbangkan hal-hal berikut: anggaran pemasaran keseluruhan, spesifikasi produk, perubahan pengembangan produk di masa depan, saluran promosi produk, dan batas akhir peluncuran produk. Keempat, eksekusi dan promosi. Setelah Anda menyusun draft rencana Anda, saatnya untuk melaksanakannya. Tentukan apa yang Anda lakukan dan berkonsentrasilah untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Setelah proses eksekusi rencana, saatnya Anda harus memulai promosi. Anda harus membuat contoh produk dengan fungsi terbatas dan mempromosikannya ke platform Anda. Platform itu bisa berupa situs web bisnis, blog, artikel, dan aplikasi mobil. Dan yang kelima, langkah terakhir dari tahapan pemasaran adalah meninjau dan mengevaluasi hasil. Ini termasuk faktor pelacakan seperti berapa banyak pelanggan yang terlibat dengan iklan dan apakah perusahaan mencapai KIP yang diinginkan. Setelah menganalisis data dan membuat laporan terperinci, perusahaan dapat mengadaptasi rencana pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan di masa depan.